Lah niku Bu, niku Nabi Ibrahim. Kemudian pada hari Asyura tanggal 10 Muharram niku Nabi Ibrahim niku diselamatkan oleh Allah. Nggih Bu, pernah ngertos sejarah Ibu? Lah niku ketika itu Nabi Ibrahim dibakar, Bu. Dibakar oleh raja yang bernama Namrud. Namrud. Jadi raja yang sangat kejam. Yang terdapat dalam Al-Quran itu ada Namrud sama Fir'aun. Ketika Namrud niku pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu. Kalau Fir'aun itu pada masa Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Dan ini kedua-duanya itu ketika Nabi Ibrahim diselamatkan maupun Nabi Musa diselamatkan itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah itu melihat ada orang Yahudi itu pada berpuasa. Puasa terus ditanya, sedang apa mereka? Mereka itu sedang berpuasa karena mereka bergembira Nabi Musa alaihissalam ketika itu diselamatkan oleh Raja Fir'aun ketika itu. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang berhak atas Nabi Musa alaihissalam itu adalah saya dan umatnya. Maka Nabi Muhammad memerintahkan ketika pada tanggal 10 Muharram disunahkan untuk melaksanakan puasa. Insya Allah 10 Muharramnya hari Senin. Insya Allah. Tapi Nabi Muhammad juga menganjurkan sebelum tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 9 atau yang dinamakan hari Tasyrik, itu juga dianjurkan berpuasa. Kalau tidak ya tanggal 11 tidak apa-apa, 10 11. Kalau enggak, kalau kembali bagusnya 9 10. Kalau misalnya kok nggak bisa Pak, maklumnya cuma tanggal 10 saja, ya enggak apa-apa. Ya Bu ya. Insya Allah. Pahalanya apa? Pahala tanggal 10 Muharram puasa-puasa hari Asyura niku kata Kanjeng Nabi, puasa Asyura niku dapat mengampuni dosa-dosa yang lalu selama 1 tahun. Nggih Bu. Jadi sangat luar biasa. Ibu-ibu gak ada dosa apa mboten? Gak ada. Menungso hidup itu pasti punya dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada umat Kanjeng Nabi untuk puasa 10 Muharram, dan itu fadilahnya, keutamaannya dapat mengampuni dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api Raja Namrud. Ibu, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian hari kemenangannya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian hari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 10 Muharram. Itu kalau menurut Imam Ghazali. Niku Nabi Isa niku Nabi yang luar biasa. Karena apa? Nabi Isa niku ibunya namanya Siti Maryam. Tetapi tidak punya ayah. Nabi Isa itu, Nabi Isa alaihissalam. Ketika niku Siti Maryam niku walaupun perempuan Bu, tapi tiap harinya menjaga masjid, yaitu Masjidil Aqsa di sana Palestina kalau saat sekarang ini. Itu Siti Maryam itu putra dari Imron. Imron, maka di dalam Al-Quran itu ada namanya Al-Imron, keluarga Imron. Imron itu bermimpi, kemudian setelah mimpi itu bernadar. Nadarnya kalau saya punya anak, nanti anak saya itu mau dijadikan marbot menjaga masjid. Ternyata anaknya itu adalah perempuan, yaitu Maryam, itu Siti Maryam. Kemudian Siti Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah mempunyai
yang dirahmati Allah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Siti Maryam itu tanpa seorang suami. Ya Bu ya. Zaman saiki akeh Bu. Ono ora Bu? Orang hamil tanpa suami. Insya Allah kan ini boten-boten ya Bu ya. Insya Allah boten-boten. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu ya Bu ya. Keturunan kita juga agar selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Isa alaihissalam ada lagi ibu-ibu, yaitu hari berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ceritanya Nabi Nuh ngertos betul Bu? Nabi Nuh itu Nabi yang umurnya sangat panjang, 850 tahun. 850 tahun. Paling yang saya ibu umur 100 tahun itu tua ya Bu. Wis tua. Nabi itu umurnya 850 tahun lebih. Lah niku ngajak-ngajak umatnya kengken nyembah Gusti Allah. Malah umatnya ngejek Nabi Nuh. Walah Nuh kowe iki ana wae dadan nyembah-nyembah Gusti Allah. Ora cuma umatnya larene piyambak Kanan niku ya mboten manut kali Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kali Gusti Allah dan Nabi Nuh mendapat petunjuk. Rencana kula Bu, lewat. Ora apa-apa ya Bu ya. Ada. Rencang. Payoyo jenenge itu. Lah niku akhirnya Nabi Nuh dapat perintah oleh Allah kengken damel kapal. Ibu, malah kapalnya didamel Nabi Nuh, kapalnya diisi Ibu. Wong padha ngising ning kapalnya Nabi Nuh. Kurang ajar ya Bu ya. Wah, akhirnya Nabi Nuh iki kapalnya isinya Bu. Apa ya ngomongnya bahasanya apa ya Bu? Ngomongnya kasar ya Bu ya. Kotoran lah Bu ya. Kotoran manusia. Waduh, ngeri ya Bu. Kebak kotoran manusia. Diecek. Berakhirnya umatnya Nabi Nuh sing pada buang hajat di situ ya Bu. Padha loro moto. Padha belekan ngono Bu. Akhirnya padha belekan ana wong tekon Nabi Nuh. Nuh, aku mau beritahu loro. Lho apa? Aku baru buang kotoran ning kapalmu kok malah motorku loro. Ya wis saiki tombone kotoranmu dilapke ning motormu. Dilapke kan Bu? Bar dilapke mari. Akhirnya wong sing padha buang kotoran Nabi Nuh padha nyupuki Bu. Ana sak ember. Gua tombo. Lah niku masa Allah pada mari. Nah itu Nabi Nuh itu. Lah Nabi Nuh ketika itu kapalnya berlabuh Bu. Umatnya akhirnya nyembah Gusti Allah angel, akhirnya kena banjir. Setelah banjirnya itu dahsyat, kapalnya Nabi Nuh itu berlabuh artinya mandek menuju di suatu bukit yang namanya Bukit Judi. Dan itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ada lagi Bu, Nabi Yunus kenal Bu. Kenal ada dulu. Bisa kenal? Kenal kan Bu. Betul Bu. Lah Nabi Yunus itu niku ngajak umatnya. Kok menyembah Gusti Allah ya angel padha Bu. Angel. Akhirnya Nabi Yunus pergi. Setelah pergi numpak kapalnya oleng Bu. Oleng diundi, ternyata yang keluar Nabi Yunus, dan pada saat itu perjanjiannya yang keluar dari undian itu dibuang ke laut. Ya kamul. Dimakan oleh ikan. Ya bukan besar Bu, ini kan cilik orang mau. Bukannya gede. Ikan paus ya Bu ya. Lah niku dimakan oleh ikan paus Bu. Kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Lah niki ada suatu pertanyaan Bu.
Suatu ketika ada orang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kuburan apa yang bisa berjalan? Kalau kamu bisa menjawab, saya akan masuk Islam." Akhirnya Sayyidina Umar, "Oh, pertanyaan itu gampang, tapi yang jawab gak usah saya." Karena berkata Sayyidina Umar, yang jawab yang lebih muda saja. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Umar nggak begitu tahu, tapi dia pinter. Jadi Sayyidina Ali aja yang lebih tahu. Akhirnya Sayyidina Ali berkata, kuburan yang bisa berjalan yaitu ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, karena dalam ikan paus berjalan sana kemari, mengalami 3/8, gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam hari selama 40 hari itu. Masya Allah. Kemudian Nabi Yunus berdoa. Doanya apa, Bu? Tadi yang disampaikan oleh Bu Selamat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya ikannya mual kan, Bu? Ikannya gelegekan, mual. Akhirnya kok keluar Nabi Yunus. Setelah keluar Nabi Yunus itu, Nabi Yunusnya kaget. Ternyata umatnya yang tadinya membangkang pada taat pada Nabi Yunus. Kenapa? Ketika Nabi Yunus itu sudah dimakan oleh ikan, Allah mau menurunkan azab. Akhirnya umatnya itu pada takut. Benar ini yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Kalau kita tidak taat kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Nah, akhirnya dia bertobat. Umatnya Nabi Yunus akhirnya tidak jadi. Nah, yang paling enak itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak taat kepada Allah, Allah tidak turunkan azab, karena Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, yaitu dengan bertobat dan membaca istighfar. Nah, itu di bulan Muharram. Kejadian-kejadian pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram atau yang dinamakan hari Asyura. Ini sampai jam itu. Sampai jam 3 ya masih ya, Bu ya. Lah kemudian kenapa sejarahnya? Kapan sejarahnya adanya tahun Hijriah? Pernah ngertos betul, Bu? Awalnya gini, Bu. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW itu belum ada namanya tahun Hijriah. Tahun Islam itu enggak ada. Adanya setiap kejadian-kejadian itu dikaitkan dengan peristiwa yang besar. Contohnya, pada saat Nabi Muhammad lahir itu tahunnya namanya tahun apa, Bu? Tahun gajah, gitu. Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang akan menghancurkan Mekah, menghancurkan Ka'bah, gitu. Maka dikatakan pada saat itu tahun gajah. Ketika istri Nabi Muhammad, cinta Bu istrinya, Bu, Siti Khadijah, dan pamannya Nabi Muhammad, cinta Bu, ayo Bu, Abu Thalib meninggal dunia. Itu tahunnya namanya tahun Amul Huzni, tahun duka cita atau tahun kesedihan. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah wafat, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Khulafaur Rasyidin, kemudian Sayyidina Umar. Ketika itu ada seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-As'ari. Dia membuat suratnya itu nggak ada tahunnya, bingung. Kemudian usul kepada Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, agar ditentukan tahun. Akhirnya pada saat itu ada yang usul, bagaimana kalau tahunnya itu berdasarkan kelahiran Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang usul, bagaimana tahunnya itu ditentukan pada saat turunnya Al-Quran pertama kali. Ada yang usul, bagaimana kalau tahunnya itu berdasarkan wafatnya Kanjeng Nabi. Setelah disepakati ada ide,
Bagaimana kalau penentuan tahun baru Islam itu berdasarkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akhirnya ditentukan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah itu akhirnya sampai sekarang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai 1444 Hijriah. Nah itulah alhamdulillah tahun baru Islam sekarang sampai 1444 Hijriah. Nah dulu itu kalau hijrah hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu namanya hijrah fisik. Setelah itu Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah itu tidak ada namanya hijrah. Yang ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu berpindah dari yang sesuatu yang jelek menuju yang baik. Ibu, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan menuju pada taat kepada Allah. Yang jelek-jelek ditinggalkan ya Bu ya, menuju yang baik. Baik. Ibu-ibu. Jelek, kalau baik bagus sih Pak. Tapi kalau yang baik ke jelek musibah ya. Musibah, gitu terus. Tapi ibu makanya udah salah paham Bu. Jelek ketinggal yang bagus bahas. Iya. Nanti yang jelek ditinggal, yang bagus kita ambil. Sedalek kontennya yang bagus diambil. Sedalek ibu yang jelek ditinggal. Aja ya Bu ya. Dan itu berarti salah paham. Iya Bu ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu marilah di tahun hijriah ini kita hijrah kepada sesuatu yang baik, menuju kepada taat kepada Allah. Karena bekal yang terbaik itu adalah taat kepada Allah atau takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Yo semampune, tapi kita harus berusaha sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan menjadi akhir hayat kita akan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikianlah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kata-kata saya yang tidak yang menyinggung perasaan ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat janure klopo yen ono sing tepat nuwun dinapura. Doa Bu. Doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, maghfirahnya kepada kita. Mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah ini lebih baik bagi kita, bagi keluarga kita khususnya, dan bagi kaum muslimin seluruhnya daripada tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berkah, kesehatan, dan juga keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'da al mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut. Allahumma habibna lana bi sakratil maut wa najatan min an-nar wa fa'idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz atas ausia
mudahan bermanfaat untuk kita semua, ibu semuanya yang kami hormati. Ini ada door prize double